semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kali ini kita kembali ke konten yang kalian tunggu-tunggu nih. Udah banyak banget yang komen minta konten ini kembali. Kita akan lanjut Project Cars S15 gue. Akan kita pasang mesinnya di episode ini dan insya Allah akan kita nyalain juga mobilnya. Nah sekarang ini engine bay-nya udah rapi, lubang-lubangnya udah gue tutup semua. Bukan gue sih, kemarin dibawa ke eksklusif garage. Akhirnya gara-gara mesin las gue rusak dan udah dicat juga semuanya. Ini kalau kalian lihat rapi banget sih, cuma ini rada debu aja karena ke expose kayak gini ya. Dan bagian cross membernya nih, bagian bawah sini juga udah dicat hitam. Ini juga nih udah hitam, udah rapi lah jadinya. Sekarang kita langsung aja bongkar mesinnya yang akan kita pasang di mobil ini dan akan kita ganti packing headnya. Dan kebetulan karena headnya lagi dilepas, mau dibersihin juga semua klep-klepnya sama Mas Maman dan sekaligus mau kita porting polish. Nah ini mesinnya lagi mau dibongkar nih sama Mas Maman. Olinya sih udah dikeluarin ya. Ntar kita lihat headnya ini akan kita bongkar. Ya semoga sih mesin ini masih sehat dan bisa kita manfaatin deh. Ntar parts-parts dari mesin yang lama yang di sana kita pindahin ke sini. Nah ternyata pas headernya dibongkar, ini dalamnya lumayan karatan nih ya. Jadi pas banget kita bisa ngeporting terus polish bagian sininya supaya bersih juga. Kita bongkar lagi, lanjutin, copotin mungkin cam dan lain-lain ya, biar bisa ngangkat nih headnya. Ya ini hari selanjutnya, kemarin gua nggak bisa lanjut videoin karena ada urusan mendadak. Jadi ada beberapa step yang nggak ke video. Tapi mesinnya, headnya udah dibawa Mas Maman ke Medina Garage, tempat Mas Maman biasa kerja. Nanti abis ini kita ke sana. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu. Project Cars Garasi Drift banyak banget yang keundur episodenya karena Ziko lagi sibuk banget kuliah tadinya. Sekarang dia lagi sibuk liburan karena lagi libur, lagi di Bali dia. Dan gue juga lagi cukup sibuk karena Daikohi, kedai minuman gue ini lagi buka lumayan banyak cabang. Sekarang udah ada 6. Yang pertama di Hang Lekir, Ben Hill, Kalimalang, Margonda Depok, Cawang, Cengkareng, dan Ciputat. Kita lagi mau ngembangin Daikohi karena impian gue dan partner-partner gue di Daikohi ini, semua orang di Jabodetabek bisa ngerasain Daikohi, bisa beli Daikohi tanpa harus jauh-jauh. At least kalau misalnya GrabFood atau GoFood itu 20 menit sampailah. Dan ini adalah menu yang rada underrated sih sebenarnya di Daikohi, tapi sebenarnya enak banget. Ini Hojicha latte pakai boba. Enak banget. Kalian kalau misal belum pesan, belum pernah nyobain, order langsung. Sekarang kita langsung aja ke Medina Garage, tempatnya Mas Maman. Ini enak banget. Ya sekarang gue udah ada di Medina Garage, tempat Mas Maman biasa kerja di sini. Mesin juga udah dibongkar. Kemarin pas ngebongkar gue nggak bisa ngeliput soalnya ya kemarin gue lagi sibuk banget. Sekarang kita lihat aja. Nah ini head gue udah di slip, udah rapi banget nih, udah halus dan ini masih dalam tahap porting polishnya. Belum selesai sih, cuma udah bersih nih. Tadinya kan kalau kalian lihat yang exhaust ya,
Yang exhaust tuh kotor banget. Nah yang exhaust ini tadi kotor banget nih. Nah ini habis ini mau di amplas lagi. Habis di amplas dipolis, namanya juga porting polish. Di porting habis itu terakhir dipolis. Nah sekarang ini Mas Maman lagi mau ngelanjutin tahap porting polishnya. Habis itu ngebersihin klep. Klepnya itu ini yang exhaust nih. Kalau kalian lihat dekil banget kan. Ini dibersihin pakai bor meja gitu. Contohnya nih yang udah dibersihin nih, yang ini nih satu. Ini bagus banget sih jadinya, dia bersih. Jadi mesin udah kayak mesin baru lagi. Ya sekarang kita udah di rumah lagi, mesinnya, headnya udah dibawa ke rumah Mas Maman karena kemarin Mas Maman nggak bisa ngerjain di sini jadi dibawa ke sana. Tapi sekarang udah, nih lagi di skir headnya. Kemarin itu udah selesai di porting polish dan udah halus banget. Klepnya juga udah dibersihin, tapi kemarin gue mungkin nggak videoin yang bagian permukaan atasnya ya, bawahnya klep. Sekarang udah mulus banget kayak baru. Sekarang lagi di skir, kita lihat aja di skir itu diapain sih. Nah, jadi di skir itu ibaratnya itu di amplas pakai amplas cair. Jadi kayak grinding paste gitu. Gunanya apa? Biar permukaannya yang di klep itu sama kayak di seating klep ya namanya. Jadi nggak ada kebocoran sama sekali yang ada di combustion chambernya masuk ke luar lewat klep. Kecuali klepnya lagi kebuka. Nah sekarang ini kita lagi mau ngebongkar oil pumpnya ini, tapi ternyata ribet, harus ngebongkar karter nih di bawah supaya bagian sini bisa kebuka, ininya bisa naik ke atas. Ini sebenarnya udah goyang, tinggal naikin ini. Ya ternyata metalnya kena, metal duduk dan metal jalannya. Aduh nih PR banget nih, mesti nyari metal, harus ganti juga. Tapi ternyata kerkasnya sih enggak ya, kerkas insya Allah aman ya. Nih, kita lihat aja gimana sih kondisi metalnya. Ini metal duduknya, ya lecet dan ya lumayan parah nih. Mungkin pernah rada kurang oli kali ya. Dan kita lihat nih metal jalannya juga lecet juga. Dan metal bulannya nih aman sih, nggak lecet, cuma warnanya aja kayak gini. Kalau kerkasnya halus sih, mulus, nggak ada beret. Ini juga halus, bersih juga nih. Ya sebenarnya mesin bersih sih, cuma mungkin pernah kurang oli aja kali ya, dikit. Jadi hari ini kita stop dulu pengerjaannya karena udah sore juga. Tapi Mas Maman masih mau bersih-bersihin lagi sih dikit. Jadi nanti besok tinggal, gue udah order, udah dapat metalnya. Besok pagi dikirim, langsung pasang. Dan semoga di episode ini kita bisa masang mesinnya. Hari selanjutnya lagi, dan sekarang Mas Maman lagi bongkar metalnya nih. Kita lihat, dan pengen, karena udah terlanjur banget nih ngebongkar semua internal di engine blocknya, gue pengen lihat juga nanti ring pistonnya kalau misalnya ternyata mesti ganti, kita ganti sekalian. Ya akhirnya jadi nyebur sih, kita nge-refresh, full refresh mesin SR20 ini.
ya nggak jadi ganti ring karena ternyata masih bisa dibersihin dan masih bagus banget. Jadi kita ganti metalnya aja. Sekarang ringnya lagi dibersihin dulu, pistonnya juga lagi dibersihin, dan kalau udah kita rakit lagi semua parts internalnya ke engine block dan kita pasang lagi headnya, dan semoga bisa langsung kita naikin mesinnya dan nyalain mobil. Ya, ini adalah perbedaan antara metal yang lama nih, yang udah kurang bagus ya sebenarnya. Kalian lihat nih, banyak lecet, dan metal yang baru. Ini mereknya ACL, warnanya juga rada beda, karena dia emang bahannya lebih bagus, lebih tahan panas, lebih kuat, lebih segala macam deh. Dan masih baru, belum ada lecet. Nih metal jalannya, sama ini lebih parah lagi. Nih, lecetnya parah nih. Ini metal ACL yang baru. Ini oke banget sih, warnanya keren, dan pastinya juga lebih kuat dan lebih reliable juga. Nah, barusan kita habis test fit metal-metalnya, metal jalannya di karkas sama piston. Ternyata semua udah oke, nggak goyang dan nggak lain-lain lah, emang karena spek standar semua sih. Sekarang lagi mau test fit metal duduknya ke engine block. Nah, kalau udah oke, nggak dicopot lagi, langsung kita pasang pistonnya. Nah, cam udah kepasang dan kita baru masang parts pertama yang dari mesin yang lama nih. Ini rocker arm stopper, mereknya Tome nih. Dan ini gunanya untuk nahan rocker armnya biar nggak ketinggian lompatnya gitu. Karena SR ini lemah banget katanya, kalau kita pakai RPM tinggi itu bisa gampang patah rocker armnya kalau kita nggak pasang stopper ini. Nah, tanda yang ada di rantainya ini udah pas sama tanda yang ada di sprocketnya, timing mark ya. Dan di bagian atas ini juga udah pas nih. Di bagian cam gear yang satunya lagi juga udah pas nih di sini ya. Dan sekarang tinggal pasang apa mas namanya? Tensionernya aja nih. Di hari ini kita mau mindahin semua parts yang ada di mesin lama ini ke mesin yang baru sana. Dari mulai intake, exhaust, turbo juga, kopling juga. Abis itu kalau udah bulat mesinnya mau kita naikin ke S15. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita kerjain aja. Nah, ini udah proses, tinggal dikit lagi masuk nih. Masih ada sedikit space di antara gearbox sama engine block ini. Ya, tapi pennya udah masuk. Jadi tinggal dibaut aja sama Mas Maman dari kolong. Di situ tinggal dikencengin bautnya dan kepasang.
Ya gearbox sama mesin udah rapet, cuma ada sedikit problem yaitu bautnya dinamo starter itu harusnya kita pasang sebelum mesinnya kepasang karena mentok sama bodi. Sekarang lagi diakalin dulu, kayaknya mau nurunin gearboxnya dikit biar bautnya bisa masuk. Akhirnya kepasang nih baut. Dia tuh susahnya karena mentok ke bodi sini nih. Ya panjang. Panjangan bautnya. Jadi harus dipasang sebelum mesinnya kepasang. Bautnya doang sih, bukan dinamo starternya, bautnya doang. Jadinya rada jadi lumayan merepotkan nih SR20 nih. Ya sekarang ini udah habis maghrib ya, udah malam, udah gelap. Kita lanjut lagi, sedikit update. Mesin udah bulat kepasang dan udah turbo segala macam, aksesorisnya juga udah kepasang, intake, fuel line juga udah kepasang. Radiator tinggal bracketnya aja, tapi hostnya juga udah kepasang. Sekarang lagi mau pasang piping turbo intercooler. Habis itu kita pasang kabel-kabelnya yang belum dipasang, masukin oli, dan semoga kita coba nyalain. Cukup panjang sih perjalanan sampai ke sini. Semoga semuanya berjalan lancar dan abis itu mesinnya nggak trouble lagi. Ya sekarang udah jam 9 malam dan update aja nih. Semua udah kepasang, radiator, AC dan semuanya, intercooler juga udah kepasang. Sekarang kita lagi ngisi air radiator dulu nih, pelan-pelan keisi. Habis itu mau ngisi oli. Habis itu kita coba starter. Sekarang lagi mau naikin olinya dulu, jadi kita harus starter sampai gambar olinya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, akhirnya mobil ini nyala setelah sekarang jam 11 kayaknya nih. Tapi ini masih ada bunyi-bunyi karena lifternya masih menyesuaikan rocker armnya ya, SR lah, SR20 kayak gitu. Tapi gue udah lama banget gak dengerin suara mobil ini. Akhirnya bersuara lagi. Ya, akhirnya 8 bulan nantian nyala juga nih mobil, udah lama banget. 8 bulan gue nggak dengerin suara knalpotnya. Dan senang banget sih gue akhirnya udah nyala. Semoga kedepannya mobil ini jadi lebih reliable lagi sih. Dan abis ini gue akan ganti injektor, abis itu dyno juga. Dan gue pengen tahu sih berapa HP nih mobil dengan mesin yang baru ini. Standar juga sih, sama kayak mesin yang lama. Dan di episode selanjutnya juga gue akan nyobain mobilnya. Pasang-pasang dulu bodinya, belum kepasang. Ya menurut gue cukup untuk episode kali ini. Keep driving safe and goodbye.